Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Kita sudah ada di bulan ke-11 ya, di tahun ini. Beberapa minggu lagi kita akan masuk di bulan Desember. Tuhan baik bagi setiap kita, amin. Dia yang menjadi alasan saudara dan saya hidup sampai hari ini. Bukan keluarga, bukan harta, bukan jabatan, tapi Tuhan yang menjadi alasan kita hidup, amin. Saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk sembah Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu melimpah atas hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami bawa korban syukur di hadirat-Mu. Engkau yang menjadi alasan dari ada Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu. Mari Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, sembah Engkau. Tuhan Yesus, Engkau menjadi alasan kami ada sampai saat ini. Biar Engkau menjadi pusat penyembahan kami pagi hari ini. Kami mau bawa korban syukur kami di hadirat-Mu. Namun sebelumnya mari Bapa kuduskan, ampuni, tahirkan segala dosa pelanggaran kami yang kami lakukan melanggar perintah-Mu. Kuduskan kami Tuhan. Mari Bapa Engkau urapi setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan yang kudus. Di pagi hari ini pengurapan Allah turun di atas setiap kami. Kami tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan, dan kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kami ada karena Tuhan, kami hidup karena Tuhan. Biarlah Bapa segenap hidup kami yang Tuhan masih berikan kesempatan, kami ada sampai hari ini. Biar hidup kami mau menyenangkan Tuhan. Sekalipun lewat Tuhan perjalanan proses hidup yang tidak gampang Tuhan, tapi kami percaya pada waktu Tuhan yang membawa kami, menuntun kami akan tiba dan sampai di seberang dengan aman dalam pertolongan Tuhan. Mari Bapa sekali lagi, kuduskan setiap kami. Roh Kudus hadir di tempat ini, menjamah setiap hati, menjamah setiap hati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami siapkan hidup kami untuk menyembah Engkau Allah yang ajaib. Semua kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan dengan iman, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya.
bukan Dia yang memegang tangan dan menuntun kita. Kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan, dan kita tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Mari sambil angkat tangan, bawa syukurmu, katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Karena kesetiaan-Mu kami ada sampai pagi ini Tuhan, di hadirat-Mu. Dengan setiap apa yang kami alami, kami percaya pada waktu Tuhan yang berjalan bersama kami akan melihat kemenangan, lepas kemenangan. Karena kami adalah umat pemenang di dalam Tuhan. Hari-hari yang kami jalani tidak gampang Tuhan, tetapi kami percaya kekuatan-Mu yang menopang kami berjalan.
Dan kami akan melihat arti kehadiran Tuhan nyata di dalam setiap pribadi kami. Bukan kuat, bukan gagah kata Daud, tetapi oleh Roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bisa berserosir selama depan belakang, katakan ini harimu dengan Tuhan. Amin. Iya. Puji Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, rencana Tuhan bukan rencana kita. Kita percaya, kita yakin dalam tuntunan Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Amin. Siapkan hati kita lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Haleluya Yesus. Selalu Tuhan menjawab doa, dan Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan
kami percaya Engkau hadir dalam ibadah ini. Dan kami percaya ketika kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir dalam pujian dan penyembahan. Dan kehadiran-Mu itu juga Engkau akan nyatakan lewat perenungan firman. Engkaulah yang berfirman bagi setiap kami, bukan hamba-Mu, sebab hamba-Mu adalah manusia yang sangat terbatas dengan ruang dan waktu, terbatas karena tubuh natur alamnya hamba-Mu ini adalah natur yang bersumber dosa, yang kadang mengintervensi jiwa daripada hamba-Mu ini ya Bapa. Oleh sebab itu kuduskan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus, sehingga hamba dilayakkan menjadi alat yang daripada Engkau. Dan jiwa ini ya Bapa, begitu juga dengan kelima panca indera ini, biar Roh Kudus yang menguasainya, sehingga iluminasi daripada Roh Kudus itulah yang akan disampaikan lewat pemikiran daripada hamba-Mu ini. Bukan pemikiran manusiawi kognitif hamba-Mu, tapi betul-betul pencerahan daripada Roh Kudus sendiri, sehingga setiap kata-kata kalimat yang disampaikan itu semua atas izin daripada Roh Kudus sendiri. Sebab firman-Mu ya dan amin. Dan kami mempercayai hamba-Nya sebagai alat, tidak lebih daripada itu. Oleh sebab itu hamba sadar, ampuni hamba Bapa, kuduskan hamba-Mu ini oleh darah Yesus, layakkan hamba-Mu oleh darah Yesus, sehingga hamba layak menjadi alat yang daripada Engkau Bapa. Demikian juga ampuni akan dosa dan kesalahan baik hamba-Mu ini maupun seluruh pelayan-Mu maupun jemaat-Mu yang ibadah saat ini. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Bapa, sehingga kami dilayakkan mendengar firman yang kudus, firman yang suci, firman yang agung dan mulia ini. Sebab kami percaya ketika kami mendengar dan merenungkan firman, sesungguhnya kami sedang mempelajari akan identitas daripada Yesus Kristus yang menjadi pusat iman kami. Terima kasih Bapa, Engkau beri kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan firman ini. Arahkan hati pikiran kami, konsentrasi kami, sehingga kami fokus mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan kami juga sadar Anasi Rojat ada di dalam ruangan ini, tapi kami percaya ada perlindungan darah Yesus, sehingga benih-benih firman yang disampaikan tidak akan pernah dicuri oleh si iblis, tapi betul-betul jatuh di tengah hati kami, akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Bapa, kami sadar di dalam hidup ini ada banyak kebutuhan-kebutuhan kami, tapi seringkali kebutuhan-kebutuhan kami tidak bisa membedakan antara kebutuhan yang daripada Engkau dan kebutuhan daripada natur daging ini. Dan seringkali juga kami memaksakan keinginan-keinginan daging kami untuk menjadi satu doa-doa permohonan kepadamu yang sesungguhnya itu tidak berkenan di hadapan Engkau. Dan biarlah ajarlah mulai saat ini kami boleh memahami dan mengerti dan bisa memilah mana kehendak Allah yang harus kami sampaikan dalam doa kami, atau kehendak daging. Kami bisa memilahnya, dan kami percaya kami bisa memilahnya karena ada Allah Roh Kudus di dalam hati kami yang menuntun dan menolong kami, sehingga kami peka akan keinginan dan kehendak kami, mana kehendak Allah dan mana kehendak daging kami. Kami percaya Bapa, segala kebutuhan kami, segala pergumulan kami itu menjadi satu beban dalam hidup kami. Tapi kami tahu Engkau Allah yang punya rencana indah bagi setiap kami. Engkau punya pertolongan-pertolongan yang ajaib buat kami, yang kami tidak pernah pikirkan, yang kami tidak pernah permohonkan, yang kami tidak pernah rencanakan. Itu yang Kau sediakan bagi kami, yang terindah dan terbaik di hadapan-Mu Bapa bagi setiap kami. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu itu indah bagi kami, setiap kami semua. Dan kami percaya rencana-Mu begitu indah bagi kami. Dan kami percaya Roh Kudus yang akan menuntun kami, yang membawa kami ke dalam rencana-rencana yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa, saat ini berfirman bagi kami. Kami siap untuk mendengarnya. Kami siap seperti Maria yang duduk di bawah kaki-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, silakan duduk saudara. Saya akan melanjutkan sesi khotbah saya
yang minggu kemarin, yaitu minggu keempat dari bulan Oktober, yaitu berdoa sesuai kehendak Allah, ya. Berdoa sesuai kehendak Allah. Dan saya ambil ini dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Saudara, Injil Yohanes pasal 11 itu ada di pertengahan di dalam buku Injil Yohanes. Dan Injil Yohanes pasal 11 ini sebetulnya menjadi satu gambaran daripada, ya, gambaran daripada tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kisah Lazarus ini sebetulnya adalah kisah yang menjadi tipologinya tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Maka dari itu Injil Yohanes ditaruh di tengah-tengah antara dari pasal 1 sampai pasal terakhir dari Injil Yohanes, saudara. Ini gambaran daripada Injil Yohanes. Jadi pasal 11 ini menjadi pasal yang menjadi inti dari pesan Injil Yohanes, di mana Yohanes Zebedius itu menulis Injil ini, menulis pasal 11 ini dengan tepat sekali tentang penggambaran, penggenapan tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kisah Lazarus ini kisah yang bukan kebetulan, saudara. Dan di dalam Alkitab kita percaya tidak ada satupun yang kebetulan. Saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 10 firman Tuhan katakan apa di dalam doa Bapa kami? Berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu doa Bapa kami, doa yang sangat sempurna. Dan Tuhan yang ajarkan itu berarti inilah konsep doa yang benar. Yaitu kita berdoa harus sesuai dengan kehendak Allah. Harus sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sebab kehendak kita ini ada dua, saudara. Kehendak daging dan kehendak nafsu roh kita. Yang kadang kalau kita mau jujur, kita berdoa, itu lebih banyak kehendak daging kita yang mendominasi permohonan kita kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah doa kita yang sesuai keinginan daging kita itu ada yang berkenan dan tidak di hadapan Tuhan? Ya, ada yang berkenan, ada yang tidak. Itu pasti. Kita punya kebutuhan. Dan kebutuhan itu pasti sangat erat berhubungan dengan kebutuhan natur daging kita. Sangat erat. Kebutuhan apapun itu berhubungan dengan natur daging kita. Lalu apakah kebutuhan natur daging kita ini semuanya salah? Tidak. Semuanya berdosa? Tidak. Ada yang salah, ada yang benar. Kita bisa memahami dan memilah ini, saudara. Maka dari itu di dalam Matius pasal 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kata datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam doa Bapa kami ini bicara mengenai dicurahkannya Roh Kudus. Pribadi Allah yang ketiga. Itu terjadi dan digenapi dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Jadi artinya datanglah kerajaanmu, artinya kita percaya Roh Kudus, pribadi yang ketiga, diutus kepada saudara dan saya, dan dia menjadi pribadi yang ketiga yang ada dan manunggal dengan roh kita. Sehingga kita dimanapun berada, ada Roh Kudus, Roh Allah itu yang selalu menyertai kita. Yang disebut juga Immanuel, Allah yang berserta dengan kita. Kalau kita percaya Roh Kudus, Roh Allah ada bersama kita dan manunggal dengan roh kita, artinya kita harus percaya bahwa kehendak kita harus disesuaikan dengan kehendak Allah. Bagaimana untuk kita menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah? Kembali, saudara, harus kita kembali banyak belajar dan membaca firman Tuhan. Sebab hanya dari firman Tuhan inilah kita bisa mengetahui mana kehendak Allah, mana kehendak kita. Di dalam Yohanes pasal 15 tentang pernyataan Tuhan yang ketujuh, akulah pokok anggur, kita ranting. Di situ dikatakan bahwa kita ranting nempel di pokok anggur. Artinya apa? Kita tanpa nempel di pokok anggur, kita nggak bisa hidup. Hidup di sini, nempel di sini, itu bicara kerohanian. Artinya rohani kita akan hidup ketika roh Allah tetap ada di dalam roh kita. Ada kehidupan ilahi di dalam kehidupan kita. Ada kehidupan ilahi di dalam kehidupan kita. Dan kehidupan ilahi inilah yang harus menjadi sinar terang dalam hati kita, yang menerangi jiwa kita. Sehingga ketika jiwa kita diterangi dari kehadiran roh Allah, maka itu kita akan mengerti mana kehendak Allah dan mana kehendak kita.
Sebab dikatakan kalau engkau nempel dalam pada pokok anggur, jadi engkau akan tahu mana kehendak Allah, mana kehendak kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 dikatakan, mintalah kamu akan diberi. Mintalah. Kata mintalah itu dalam bahasa aslinya itu bukan minta, tanyalah ya. Saya akan bacakan dulu ya. Yohanes 15 ayat 7 ya. Yohanes 15 ayat 7 firman Tuhan katakan demikian, Saudara. Ya. Yohanes pasal 15 ya, pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 7 firman Tuhan katakan demikian, Saudara ya. Dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Jadi ini ayat yang enak sekali, Saudara. Dikatakan apa? Jikalau saudara dan saya tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kita inginkan dan kita akan menerimanya. Jadi kata mintalah apa yang kita kehendaki ini akan menjadi liar kalau kita tidak bisa memahami konsep doa. Kita tidak bisa mengerti tentang apa sih yang kita kehendaki. Jujur, kalau kita mengikuti ingin apa yang kita kehendaki, tentu saya percaya kalau Tuhan katakan, ayo minta apa yang kamu inginkan. Saya kasih waktu 1 jam. Kamu minta, tolong buatkan list permohonan misalnya. Tuhan berkata itu kepada saya misalnya. Wah, tentu yang muncul list itu pasti kebanyakan. Kalau saya mau jujur, itu keinginan daging saya. Itu pasti, nggak mungkin enggak. Itu keinginan daging, itu pasti. Nah, sekarang dikatakan kita ini cara yang nempel di pokok anggur. Artinya apa? Artinya kita ini hidup karena pokok anggur itu. Kalau kita hidup karena pokok anggur itu, berarti firman Allah yang menghidupi kita. Sebab gini, Saudara, di dalam ayat 7, jikalau kamu tinggal, kata tinggal dalam bahasa asli itu meno. Meno itu artinya di sini hidup. Artinya begini, Saudara, dalam bahasa aslinya, jikalau kamu hidup di dalam aku. Jadi kita hidup di dalam Tuhan. Tinggal itu kata meno, artinya hidup. Dalam bahasa aslinya ya. Jikalau kamu hidup di dalam aku dan firman-Ku hidup di dalam kita. Jadi firman itu hidup menghidupi kita. Ini dalam konteks bahasa aslinya, Saudara. Betapa pentingnya kita memahami ini. Supaya kita nggak terjebak dengan bahasa-bahasa yang sedikit dalam arti tanda kutip itu ya kita bisa salah memahaminya. Jadi sekali kata kamu tinggal di dalam aku itu, tinggal itu meno, artinya kamu hidup di dalam aku dan firman-Nya hidup di dalam kita. Kalau firman hidup di dalam kita berarti firman itu menghidupi roh kita, firman itu menghidupi jiwa kita. Dan ketika firman yang menghidupi jiwa kita, otomatis kita akan tahu mana kehendak Allah yang kita inginkan, mana kehendak kita. Kita bisa memilah. Kita bisa memilah. Jadi, apa yang kita kehendaki, kamu akan menerima. Artinya, apa yang kita kehendaki, kita menghendaki apa yang Tuhan mau ingin kita lakukan. Apa yang ingin Tuhan mau berikan kepada kita. Nah, sudah kata mintalah. Itu dalam bahasa asli disebut aiteo. Aiteo artinya bertanya, bukan minta. Artinya ketika kita berdoa, kita ini bukan minta tapi bertanya, Tuhan, saya ini punya pergumulan, saya ini punya masalah, tolong saya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Minta hikmat Tuhan. Minta di sini sekali lagi bertanya, dalam bahasa asli disebut aiteo. Aiteo itu bertanya, bukan minta. Itu dalam bahasa aslinya, Saudara. Nah, kita harus memahami ini. Seringkali kan kita kalau berdoa, kalau kita mau jujur, kita cuma nuntut, minta. Betul? Apalagi punya pergumulan. Contoh saya kan sudah kasih tahu, saya ini punya penyakit ginjal, stadium 2. Itu nggak bisa turun stadium 1. Naik bisa, turun nggak bisa, Saudara. Itu pasti. Nah, saya minta Tuhan sembuhkan saya dari ginjal saya. Minta, nggak mungkin saya nggak minta. Tapi sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhin saya. Berarti saya harus tetap maintenance penyakit ginjal saya. Ke dokter. Jangan boleh dalam nama Yesus saya nggak ke dokter, mati saya cuci darah, Saudara. Tetap dokter juga kan berkat Tuhan.
Tuhan kasih hikmat buat dokter. Sudah tahu sakit ginjal itu nggak ada obat. Tidak ada obat sampai hari ini untuk obatin ginjal, nggak ada. Yang ada adalah penyebabnya apa, itu yang diobati. Jadi setiap hari saya harus minum obat vitamin ginjal namanya, kata dokternya vitamin ginjal. Jadi itu nggak bisa dibeli di mana-mana, harus di dia, saudara. Nah itu yang susah, saudara, mahal. Ya mahal. Sekali glove itu minum, saudara. Saya nggak usah sebutin harganya dah, ya. Nggak sebutin harganya. Itu masih lebih mahal obat itu sama Puyong Hai, saudara. Ya, Sabango, saudara, ya, 1 porsi. Sekali minum tuh, saudara. Itu nggak bisa beli di tempat lain. Dan itu cuma kode daripada dokter. Lalu saya doa dalam nama Yesus. Saya pengen sembuh. Saya nggak minum obat, saya percaya. Nah ini yang harus kita pahami. Nah ini yang kita mau belajar. Ya. Dalam khotbah saya yang minggu lalu, saya katakan bahwa ada kepercayaan yang sifatnya asumtif. Apa itu kepercayaan yang asumtif? Kepercayaan yang asumtif adalah kepercayaan yang ditujukan kepada pusat iman Yesus yang salah. Kepada pusat iman Yesus yang salah. Di Alkitab ada, 100% ada, saudara. Tentang siapa? Para imam. Tokoh-tokoh agama saat itu. Ya, orang-orang Kristen Yahudi pada terhadap jemaat di Galatia, jemaat di Korintus, jemaat di Kolose, mereka pun salah memahami Yesus. Juga anak-anak Skewa juga salah memahami Yesus. Jadi Yesus yang mereka percaya itu berbeda dengan Yesus yang sesungguhnya dikatakan Alkitab. Dan kita tercatat para imam, tokoh agama saat itu, mereka sampai menyalibkan Yesus. Kenapa? Karena mereka katakan ini bukan Yesus yang sesungguhnya. Jadi mereka punya konsep Yesus sendiri. Nah demikian juga dengan saudara dan saya, kita sebagai orang Kristen, hati-hati. Jangan-jangan kita punya konsep Yesus menurut konsep pikiran kita, bukan apa yang dikatakan Alkitab. Waktu pertama minggu lalu saya pernah singgung. Dan seringkali kita menjadikan Yesus sebagai Yesus yang sinterklas. Nah itu bukan Yesus yang asli. Atau kita menjadikan Yesus cuma Yesus yang penuh mujizat. Itu bukannya Yesus yang asli, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Kita hanya mengambil sepotong-potong ayat. Kita harus mengenal Yesus secara utuh. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini? Mengenal Yesus secara utuh itu bukan hanya dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak cukup. Tapi kita mengenal Yesus pribadi yang ketiga yang adalah firman. Itu kita harus mempelajari dari kitab Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. 31.000 ayat lebih kita baru menemukan siapa itu Yesus. Makanya penting kita belajar. Saya nggak berharap sudah ikut belajar PA, enggak. Silakan, mau belajar, mau ikut, nggak masalah bagi saya. Nggak masalah, saudara. Karena pengenalan yang benar itu akan kita mengerti tentang pusat Yesus. Kenapa saksi Yehova salah? Kenapa Mormon salah? Kenapa penganut Yahoisme salah? Kenapa bisa? Karena juga ada lagi kan aliran Ones. Ones ini artinya pada tahun 1914 ini muncul tentang Tritunggal yang menurut paham Ones yang dipengaruhi oleh Sabelius. Juga dia tentang ketritunggalan yang salah. Yang dikatakan Allah itu bisa menjadi Bapa, bisa menjadi Anak, bisa menjadi Roh Kudus. Jadi Allah satu dengan 3 kepribadian, keperbedaan ganda. Alkitab nggak catat itu. Nah kalau kita mempercayai seperti itu, berarti pusat iman kita salah. Berarti selama ini kita beriman pada Allah yang salah. Nah itu pernah di PA belajar ya kita tentang Tritunggal itu yang benar seperti apa. Dalam Matius pasal 6 ayat 10 tadi dikatakan, biarlah kehendakmu yang terjadi di surga dan di bumi dan di surga. Artinya kita harus mengenal pusat siapa Allah itu yang benar. Allah yang benar bisa kenal hanya lewat Yesus Kristus.
Yesus Kristus bisa kita kenal hanya lewat Alkitab, tidak lewat yang lain. Saya tidak melarang saudara untuk dengar khotbah di TikTok, di YouTube, di IG, enggak. Facebook silakan. Tapi hati-hati, ada banyak pengajaran-pengajaran yang harus diluruskan. Ada banyak penganut doktrin Yawisme, saksi Yehova. Saudara, saya pernah di link di internet saya buka. Saya nggak tahu itu saksi Yehova. Pertamanya, wah ini bagus tulisan. Saya baca, tengah-tengah baru nyadar, ya ini mah saksi Yehova. Tapi dia pintar, licin sekali menjelaskannya, saudara. Mensosokkan Allah itu seperti apa, Yesus seperti apa, Roh Kudus seperti apa. Di pertengahan saya baca, baru saya ngeh, wah saksi Yehova. Nah kalau kita nggak belajar gimana bisa membedakan? Gitu sudah. Ya, oke. Nah sekarang kita balik saudara ya. Itu pembukaan saudara. Jadi cuma sayang persembahannya belum jalan dulu saudara. Karena kalau persembahan udah jalan dulu sudah mau pulang yang penting persembahan udah masuk saudara. Oke ya. Yohanes saya ini cuma saya rangkum saudara ya, saya rangkum. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 2 ini bicara Lazarus, Maria dan Marta sebagai tokoh utama dalam cerita ini, dalam kejadian ini yang sesungguhnya ya. Dan itu dimencatat di dalam ayat 1 dan 2 ini dalam bahasa aslinya ini sejarah. Jadi ini sejarah. Kalau sejarah itu berarti cerita itu ada apa enggak? Halo? Ada. Ada. Bukan legenda. Ini sejarah. Kita mencatat ayat 1 dan 2 ini menceritakan bahwa ini sejarah yang nyata. Sejarah. Nah, dalam Alkitab kita kan nggak ditulis sejarah, betul nggak? Tapi dalam hermeneutika, teologi, kita akan tahu, oh ini sejarah. Gitu. Jadi ini bicara tentang sejarah. Sejarah berarti itu ceritanya ada dan dapat dipercaya. Oke ya, begitu. Lazarus, Maria dan Marta sebagai tokoh utama dalam kejadian ini. Ayat 3 dan 4. Maria dan Marta memberikan kabar atau berdoa kepada Yesus, dan Yesus katakan bahwa penyakitnya tidak membuat Lazarus mati. Nah kalau Yesus mendapat Maria, Marta dengan bahwa kamu Lazarus nggak akan mati, kira-kira Maria, Marta percaya nggak? Percaya. Senang nggak? Senang. Faktanya mati nggak? Mati. Berarti Yesus ngomong bohong nggak? Bohong. Betul nggak? Penyakit itu nggak akan membawa kematian, tapi faktanya mati. Oke ya. Ayat 5 sampai 16 ya. Yesus memiliki rencana sendiri dan berhubungan dengan kematiannya itu karena Yesus memang harus ke Yerusalem menjadi korban bagi semua manusia yang percaya. Jadi kematian Lazarus yang dikatakan kata Yesus, oh penyakitnya nggak akan membuat Lazarus mati, tapi fakta yang mati di sini. Yesus katakan apa? Bahwa ayat yang ke-6 dikatakan apa? Ayat yang ke-6 dikatakan begini saudara ya. Oh, ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Artinya apa? Dengan kematian daripada si Lazarus, lalu ayat ke 43, 44 di mana Lazarus dibangkitkan keluar dari kubur, di situ sebagai tipologi atau sebagai tanda bahwa Yesus akan mati di Yerusalem. Setelah Yesus membangkitkan Lazarus, ya, hanya waktu beberapa hari Yesus disalib. Jadi cerita ini cuma beberapa hari Yesus akan disalib. Sebab dari Betania, Yesus itu akan menuju Yerusalem dan di situ dia akan ditangkap lalu disalibkan. Betania itu kurang lebih 2-3 kilo dari jarak dari Yerusalem. Ya, kalau kayak di kita di sini misalnya antara Kerawang Cikampek lah. Itu dekat. Jadi dia mampir ke Betania sebagai penggenapan bahwa dia akan mati. Kenyataannya apa? Kalau kita lihat pasal 12 bagaimana Maria itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Minyak narwastu yang ditumpahkan kepada Maria, kepada Yesus, dicekak kakinya dengan rambut Maria. Itu minyak itu harganya 30 jutaan, saudara. Minyak wangi harga 30 jutaan cuma buat nyuci kaki Yesus. Itu pengorbanan yang luar biasa. Dia mengasihi Yesus, dia berani bayar harga.
Bagaimana dengan saudara dan saya? Berani tidak bayar harga buat Tuhan? Baik itu uang, waktu. Bahkan mungkin saat ini ketika saudara dengan firman, saudara betul gak siapin hati saudara untuk terima firman Tuhan? Atau pikiran kita kemana-mana? Gak fokus. Itu yang tahu kan cuma saudara. Ya, saya nggak tahu. Nah, jadi Yohanes pasal 11 ayat 5-16, Yesus memiliki rencana sendiri berhubungan dengan kematiannya karena Yesus memang harus ke Yerusalem menjadi korban bagi semua manusia yang percaya. Seperti itu, saudara. Lalu selanjutnya klik ayat 17-19 ya. Ini saya rangkum ya. Ayat peralihan. Jadi ayat 17-19 ini ayat peralihan. Dalam homiletika itu disebut ini ayat peralihan, ayat penyambung, ayat yang dari sini pindah ke sini gitu ya. Itu namanya ayat peralihannya. Ayat peralihan menceritakan Yesus dan murid-muridnya sudah di Betania. Ayat daripada 17-19 menceritakan bahwa Yesus sudah tiba di Betania. Itu maksudnya saudara ya. Lalu ayat 20-23. Marta dan Maria menjumpai Yesus ya. Menjumpai Yesus menjumpai Yesus. Artinya di sini ayat 20-27, Marta dan Maria menemui Yesus dalam perjalanan, tapi saat itu Yesus tidak sampai ke rumah Maria dan Marta. Masih dalam perjalanan menuju rumah Maria dan Marta, Marta dulu yang ketemu Yesus, lalu Maria menemui Yesus. Seperti itu ya. Nah, dalam Yohanes 11 ayat 27, di dalam ayat 25-26-nya, di sinilah pernyataan Yesus yang kelima. Yang dia berkata, di sini dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Itu jelas ayat daripada 25 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakan kau itu akan hal ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi saya katakan kematian Lazarus itu sebagai tipologi atau sebagai bayang-bayang penubuatan atau penggenapan bahwa Yesus akan mati di Yerusalem. Yesus akan mati, Lazarus dibangkitkan, Yesus pun akan bangkit. Sehingga dia katakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Ini pernyataan Tuhan yang kelima. Kita tahu di Yohanes ada 5 pernyataan. Akulah roti hidup, akulah pintu, akulah terang dunia, dan lain sebagainya. Akulah air kehidupan, gitu kan. Tapi sejak dari pernyataan yang kelima ini dari Yohanes pasal 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, ini menceritakan, ini menggambarkan bahwa Yesus adalah dia pusat kehidupan. Dia pusat kehidupan. Nah, saudara, Yesus nggak menyinggung lagi akulah terang dunia setelah pasal ini. Sebelum pasal 11, pasal 10, pasal 9, itu Yesus selalu menyinggung tentang akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, bla 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 bla. Tapi mulai daripada pasal 11, Yesus hanya menyinggung tentang pribadinya, dialah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi pengakuan Yesus yang kelima, akulah kebangkitan hidup. Lalu pernyataan yang keenam itu ada di dalam Yohanes pasal 11. Dikatakan apa di ayat pasal 11 pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu pernyataan yang keenam. Jadi berhubungan dengan hidup lagi. Lalu pernyataan yang ketujuh ya di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8, akulah pokok anggur yang benar. Kamu hidup, aku hidup dalam kamu, firmanku hidup dalam kamu. Selalu bicara hidup. Dan hidup di sini dalam bahasa asli disebut zoe, bukan bios. Kita bahasa Yunani kuno itu bicara tentang kehidupan ada dua, kehidupan bios, kehidupan zoe. Kehidupan bios adalah kehidupan kita saat ini yang nanti kita akan mati. Kita hidup di dalam tubuh nanti yang berdosa, dan ini hidup bios, artinya hidup yang akan kita mengalami kematian tubuh, itu bios, nggak kekal. Tapi di sini dalam ayat yang ke-25, akulah kebangkitan hidup di sini zoe. Lalu dikatakan juga di dalam pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran hidup di sini juga zoe juga. Lalu ayat pasal 15 juga tentang aku hidup dalam kamu hidup, firman Tuhan hidup, itu juga bicara zoe artinya.
Jadi hidup yang kekal. Nah, kalau Yesus sudah ada di dalam diri kita, Roh Allah sudah ada di dalam kita, berarti ada hidup yang kekal. Artinya apa? Ketika tubuh daging kita akan kembali menjadi tanah dan debu, kita akan tetap, kita memiliki kekekalan. Dan kekekalan itu bukan di neraka, tapi di dalam kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga itu sudah menjadi milik kita. Sebab sumber hidup itu sudah ada di dalam roh kita. Kapanpun kita mati, kita akan kembali ke sorga. Itu udah ada. Bukan nanti, sekarang. Sejak saudara dan saya dilahir barukan, sejak saat itulah kerajaan sorga sudah ada di dalam hidup kita. Ingat, Paulus katakan apa? Kamu adalah warga negara kerajaan. Paulus katakan itu loh. Kamu bukan warga dunia ini lagi, tapi warga kerajaan sorga. Kenapa? Karena Paulus tahu artinya hidup yang kekal itu sudah ada di dalam Kristus ketika saudara dan saya percaya Yesus. Dan itu sudah ada di dalam hidup. Artinya tiket sorga itu sudah ada di dalam hidup kita. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saudara ya. Yohanes pasal 11 ayat 28 sampai 37. Ini menceritakan pertemuan antara Yesus dengan Maria lagi dan Marta, ya. Ini pertemuannya seperti itu ya. Bagaimana Marta menjumpai Yesus ketika dalam perjalanan di perjalanan di desa Betania. Lalu Marta kasih tahu Maria. Ketika itu Maria masih berduka di rumahnya. Lalu Maria ikut Marta menjumpai Yesus. Nah, saudara, di dalam Yohanes 11 ayat 28 sampai 37, di sini ada dua pernyataan yang luar biasa, saudara ya. Dikatakan bahwa ayat yang bentar ya. Nah, ayat 28 sampai 37 di sini dikatakan bahwa saat Yesus melihat Maria menangis ya. Ayat 33 dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama Maria, maka masyhurlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Itu ayat 35. Maka menangislah Yesus. Saudara, Yesus itu menangis. Dia kenapa menangis? Karena dia melihat pergumulan dan kesedihan Maria dan Marta. Dia melihat kesedihan Maria dan Marta, sehingga dia ikut menangis. Nah, demikian juga saudara dan saya, kita punya pergumulan, kita punya masalah. Selama kita masih hidup, kita punya masalah. Apakah masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pelayanan dan sebagainya. Kita pasti punya masalah. Dan kita pasti bergumul dengan masalah-masalah itu. Lalu Tuhan yang menjadi pusat iman kita, bagaimana? Saudara, ketika kita menangis dengan masalah kita, ketika kita bergumul dengan masalah kita, dia ikut merasakannya. Dia ikut menangis. Ketika saudara dan saya berteriak, ketika saudara dan saya bergumul dengan masalah kita, ketika kita menangis di bawah kaki Tuhan, dia ikut menangis. Dia tidak masa bodoh, saudara. Dia nggak mau tahu, tidak, saudara. Sebab di dalam Ibrani pasal 4 firman Tuhan katakan apa? Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, dia pernah menjadi manusia dan dia pernah merasakan apa yang namanya lapar, sakit, haus, sedih, kecewa, pergumulan. Dia merasakannya. Jadi artinya kita punya Yesus yang ikut merasakan karena dia pernah jadi manusia. Ketika saudara dan saya menangis, bergumul, dan kita begitu kadang-kadang bergumul buat kita, Tuhan, saya udah gak kuat. Tuhan ikut merasakan. Percaya, ketika saudara dan saya menangis di depan Tuhan, dia pun menangis. Dia pun menangis. Dia menangis buat kita. Saudara, kalau dia menangis buat kita, artinya apa? Percayalah, apa yang menjadi pergumulan kita, dia pasti akan nyatakan itu. Tapi menurut waktu dan kehendak dia.
bukan aku kehendak kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan jawab kita. Kita nggak tahu bagaimana jawaban Tuhan. Tapi yang harus saudara saya percaya, jawaban Dia buat kita itu yang terbaik di mata Dia. Kalau yang terbaik di mata Dia, walaupun mungkin kita lihat Tuhan ini bukan ini yang saya inginkan, bukan ini. Tapi kalau kata Tuhan, ini yang aku berikan kepadamu, percayalah, di ujungnya nanti engkau akan berkata, Tuhan terima kasih. Kita harus jujur, saudara. Apakah doa kita sering dijawab Tuhan ketika kita doa dan bermohon kepada Tuhan? Saya catat tentang hal. Dari mungkin 10 doa yang saya minta kepada Tuhan, paling yang Tuhan kabulkan cuma 1. 9 Tuhan gak pernah kabulkan doa permohonan. Itu yang saya alami. Saya nggak ngerti secara manusia. Tuhan kayaknya permintaan saya benar kok, bagus kok. Contoh saudara, saya pernah katakan, saya masih punya hutang sama Pak Hendi, sama Pak Suryana, saya masih punya hutang. Udah tahunan loh saudara, betul nggak brother? Halo? Ya, saya berdoa Tuhan tolong saya. Saya doa seperti itu bukan berarti pengen dilunasin enggak ya? Saya berdoa pengen bayar utang, itu boleh nggak? Benar nggak? Benar. Tapi kenapa Tuhan belum jawab? Saya tahu ada waktu itu. Itu ada cara Tuhan yang kita nggak ngerti. Tapi itu menjadi berguna. Lalu sakit yang tadi saya katakan, saya punya ginjal selanjutnya 2. Ada gula juga, saudara. Saya berdoa Tuhan sembuhin, enggak. Kita belajar ngerti. Kita ngerti. Tapi percaya di saat seperti Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 12. Tuhan, duri ini cabut daripada tubuhku ini. Tuhan, angkat duri dalam dagingku ini, aku nggak kuat. Lalu Tuhan katakan apa? Paulus, kasih karuniaku kepadamu sudah cukup. Dari situ Paulus meminta kesembuhan lagi. Tapi itu Paulus katakan apa? Di saat aku lemah, di situ aku kuat. Di situ Paulus merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, kekuatan Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Di saat Paulus sakit, Saulus melihat ada kemuliaan yang menjaga dia, yang memberikan, yang menopang dia, sehingga dikatakan apa? Aku bisa kuat karena kekuatan yang daripada Tuhan, bukan karena tubuh ini. Saya salut. Ya, ada beberapa di sini saudara-saudara kita yang sakit. Pak Aaron, Bu Erni, ya, Bu Icen, Bu Pera, banyak yang sakit. Tapi saya percaya kesetiaan mereka itu dicatat Tuhan. Kita nggak ngerti, tapi satu saat kita akan tahu, satu saat kita pasti akan berkata, Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Bagaimana kita bisa mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, kalau kita nggak mengalami pergumulan atau masalah? Iya kan? Kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita nggak ngerti rencana Tuhan. Seringkali kedagian kita hanya cuma nuntut Tuhan jawab doa saya, Tuhan tolong saya. Saya pernah katakan, saudara, kalau saya punya karunia kesembuhan, saudara, rumah sakit kosong mas saya semua, saudara, nggak laku. Oh, saya sembuhin semua, saudara. Tapi Yesus di kolam Bethesda, apa yang dilakukan? Dari ratusan yang sakit itu, Yesus nggak sembuhkan. Dia cuma datang kepada satu orang di pojok. Itu pun yang sakit tidak minta Tuhan sembuhkan. Cuma Yesus katakan, maukah kau sembuh? Dia katakan, Tuhan, aku sudah 30 tahunan di sini, nggak ada yang menolong aku ke kolam air. Kata Yesus apa? Angkat tilangmu, pulanglah. Mujizat terjadi. Itu ide kedaulatan Tuhan. Itu rencana Tuhan. Kita nggak ngerti. Dia nggak minta kesembuhan, tapi Tuhan sembuhkan. Tuhan punya rencana. Paulus sakit, Tuhan nggak sembuhin. 12 rasul itu cuma mati dalam keadaan mati syahid kecuali Yohanes Yebedeus.
Yohanes Pembaptis pun pernah menganiaya, dia digodok di kuali yang panas, tapi nggak mati. Semua rasul mati dalam keadaan syahid, dianiaya. Mereka menderita bagi Injil. Maka dari itu saudara, kalau saudara dan saya mengalami pergumulan penderitaan yang mungkin secara daging kita nggak nyaman, percayalah ada sesuatu yang Tuhan mau kita alami. Amin. Di dalam kehidupan kita nggak ngerti. Seperti itu saudara ya. Nah, lalu ya Yohanes pasal 11 ayat 38 sampai 44 itu menceritakan bagaimana Lazarus dibangkitkan. Tadi sudah saya katakan bahwa kisah Lazarus ini adalah kisah yang menjadi nubuatan, yang menjadi penggenapan, yang menjadi tanda. Oh, Yesus akan mati di Yerusalem, mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Dari pasal 11 ini, ayat 1 sampai 44, ya, itu bicara tentang iman. Di sini iman kata kerja, bukan iman kata benda. Nah, kalau kita belajar Alkitab dengan benar, kita mengenal ada 3 fungsi iman. Iman kata benda itu iman kepercayaan. Iman kata kerja itu iman tindakan dari kata benda. Tindakan ada perbuatannya, ada aksi nyatanya. Lalu yang ketiga, iman sifat. Iman sifat itu berhubungan dengan pertumbuhan kerohanian saudara dan saya. Jadi orang yang sudah beriman pasti punya kerinduan untuk belajar firman, punya kerinduan untuk mengenal siapa si pemberi iman, punya kerinduan siapa Yesus yang sebenarnya, agar kita nggak salah. Kita nggak bisa mengenal Yesus lewat YouTube, maaf saudara, lewat TikTok, IG, enggak. Kita hanya bisa mengenal Yesus lewat Alkitab. Lewat doktrin juga enggak. Alkitab kita sudah mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Nah, sudah kasih dan saya pernah katakan dulu beberapa tahun yang lalu, Alkitab itu berisi 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan umum. Pengetahuan umum di mana saudara dan saya nggak perlu belajar, kita ngerti. Ada hal-hal ayat-ayat yang ini nggak perlu belajar gitu, anak soleh juga ngerti. Tapi ada juga Alkitab berisi tentang filsafat Kristen. Di dalamnya ada kebudayaan, ya, ada latar belakang penulis, ada linguistiknya, ada kebudayaannya, ada antropologinya, ada geografinya, dan itu kita perlu belajar. Namanya teologi. Dan yang ketiga adalah apa? Pengalaman iman. Nah, pengalaman iman itu nggak perlu belajar antara saudara dan saya dengan Tuhan. Sebab iman juga itu menghasilkan relasi, hubungan 2 arah. Allah dengan kita, kita dengan Allah. Hubungan relasi. Dan Yesus katakan apa di dalam Yohanes pasal 10 ayat 14? Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Betul? Yohanes pasal 10 ayat 14 dikatakan apa? Halo? Aku mengenal dombaku, lalu dombaku mengenal aku. Kata mengenal itu dalam bahasa Indonesia disebut ginosko. Ginosko artinya itu pengenalan akibat dari belajar. Pengetahuan kita baca firman. Tanpa ini kita bisa mengenal siapa pusat iman kita. Ginosko, belajar. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 ini bicara tentang iman kata kerja. Iman kata kerja, bukan iman kata benda. Berarti Yohanes pasal 11, baik Maria maupun Marta, mereka adalah pelaku-pelaku firman. Mereka adalah orang-orang yang percaya, yang sudah menerima anugerah iman dari Yesus, dari Roh Kudus. Sehingga mereka di sini dikatakan mereka punya iman tindakan, iman perbuatan, iman yang nyata. Begitu sudah. Dan itu tertulis di dalam pasal 11 ini, di mana 5 kali Yesus berkata, kamu harus punya iman kata kerja. Kamu harus punya iman tindakan. Itu Yesus katakan 5 kali loh dalam pasal 11. Lalu 1 kalinya Marta katakan apa? Ya, aku percaya. Itu juga iman tindakan. Berarti Marta merespon. Maria nggak ada kata percaya, tapi dari tindakannya di situ kita melihat dari tindakan tersebut bagaimana menggambarkan Maria begitu mempercayai Yesus. Saya pernah katakan, saudara, kata mengimani dan mempercayai itu hal yang berbeda.
seringkali kita terjebak dengan kata saya mengimani. Itu antroposentris. Artinya kita beriman kepada diri kita, bukan beriman kepada Yesus. Hati-hati. Saya mengimani Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti sembuhkan saya. Itu bukan iman Kristen. Iman yang katakan agama-agama lain, beriman kepada diri sendiri. Harusnya kita mempercayai. Nah, kata mempercayai dalam bahasa asing disebut pisteo. Pisteo artinya iman tindakan. Artinya kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita doakan, kita mohon kepada Tuhan, kita mempercayai Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Itu mempercayai. Kalau mengimani artinya kita mengimani, sudah memutuskan Tuhan pasti tolong kita, pasti. Nah, ini konsep yang salah. Sebab kata mengimani dalam bahasa asli disebut itu pistis, ya. Artinya meyakini menurut diri sendiri. Begitu, saudara. Nah, dalam pasal 11 ini dikatakan mereka tuh mempercayai, bukan mengimani. Maria dan Marta berdoa dan mempercayai bahwa apapun yang terjadi pasti Yesus kasih yang terbaik. Buktinya apa? Lazarus dibangkitkan. Jadi hati-hati dengan kata mempercayai dan mengimani. Itu pernah saya ajarkan di PA. Ya, itu ada di PA. Di sini saya nggak ada waktu. Tapi saya katakan kita harus mempercayai Yesus, itu benar. Tapi mengimani hati-hati. Akhirnya kita bisa asumtif menjadikan Yesus menurut pola pikir kita. Jadi Yesus orang kita bisa atur dengan doa dan permohonan kita. Loh, ini Pak Dini kok ajarin sendiri? Saya tidak ajarin ini. Kita bicara aja. Kalau kita mempercayai artinya teosentris, artinya kita beriman kepada pusat yang benar, menyerahkan semua kepada Tuhan. Ya, seperti dikatakan tadi Matius 6 ayat 10, biarlah kehendakmu yang kerja. Jadi itu teosentris, artinya mempercayai, bukan mengimani. Mengimani artinya seperti tokoh-tokoh di agama yang zaman Yesus lahir, orang Farisi, ahli Taurat, para imam, orang Saduki. Ya, juga orang-orang Kristen yang ada zaman itu waktu di zaman jemaat dari Galatia, jemaat di Korintus, jemaat di Kolose, mereka punya iman yang salah. Sehingga pemahaman mereka menjadi liar. Dan Paulus meluruskan lagi, kalau sudah baca tentang sejarah Korintus, sejarah Kolose, sejarah daripada Galatia, sudah akan temukan hal-hal yang wah, ini mereka nih memahami Yesus menurut pemikiran mereka sendiri, asumtif. Itu nggak boleh. Kita harus kembali ke hati, yaitu mempercayai bahwa apapun doa dan permohonan kita, ya pasti Tuhan jawab. Tapi sesuai kehendak. Saya undang untuk musik nanti. Kita akan masuk ke zaman kudus, saudara. Kita akan nyanyikan satu lagu. Sudah, saya undang berdiri ya. Selalu Tuhan menjawab
Lagu ini ya bisa ditayangin ke lagu ini. Lagunya ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Ini benar. Kalau kita mau jujur, apakah semua doa kita Tuhan jawab? Oke, lanjut. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Dia diam bukan berarti Dia tidak menjawab, tapi Dia diam, Dia sedang mempercayakan rencananya buat kita pribadi masing-masing, dan jawabannya nggak akan sama. Tentu jawabannya itu sesuai dengan rencananya, karena rencananya itu begitu indah buat kita, rencana itu begitu sempurna buat kita, dan rencana itu didasari karena Dia mengasihi kita, dan Dia mengasihi kita saat kita masih menjadi musuh Dia, saat kita masih berdosa, saat kita masih membenci Dia, saat hati kita banyak sampah. Ada dalam Roma 5:8, Dia mati bagi saudara dan saya ketika kita masih berdosa, tapi Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap, kita ini tetap ada di hati Dia. Percayalah, ketika kita berdoa, itu ada waktu terbaik buat kita. Itu waktunya Tuhan. Tapi kita hanya diminta tetap berdoa. Ya, lanjut. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kata turut bekerja dalam bahasa asli disebut surnegio. Surnegio artinya apa? Bekerja sama. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Itu artinya surnegio. Ada bagian Tuhan, bagian kita. Bagian Tuhan ada Dia sedang mempersiapkan rencananya. Tapi bagian kita untuk tetap mempercayai bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Itu pasti. Ya, lanjut. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sudah, mujizat masih ada. Mujizat tidak akan pernah hilang. Mujizat masih ada. Dan mujizat itu akan terjadi menurut waktu Tuhan. Mujizat akan terjadi karena saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Kata percaya di sini kata kerja. Artinya kita benar-benar mempercayai bahwa mujizat itu tetap terjadi, berlaku buat saudara dan saya sampai kematian tubuh membawa kita kembali kepada Bapa. Lanjut. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Jelas. Sebelum kita berdoa Dia tahu apa yang kita inginkan. Betul? Bahkan 10 tahun ke depan kalau kita masih hidup, 10 tahun ke depan berapa ribu doa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Saat ini Dia udah tahu apa yang akan kita doakan. Itu pasti. Karena kita ada di hati Dia. Kita ini biji matanya. Kita ini biji mata Dia. Artinya Yesus mendengar lebih dari kita doakan. Jadi kita berdoa hanya menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi doa itu juga menggenapi rencana. Doa itu sedang mencari kehendak Tuhan. Dan percayalah saudara, tidak ada doa yang tidak dijawab. Tapi ada waktu. Tuhan mengasihi saudara. Lanjut. Yesus menjawab lebih dari kita harapkan. Itu pasti. Kita berharap Tuhan tolong saya. Ya, Tuhan tahu karena Dia pernah menjadi manusia. Ketika kita sakit, kita lelah, kita kecewa, Tuhan aku gak kuat, Dia ikut merasakannya. Dia ikut menangis. Hati kita menangis, Dia menangis. Kita katakan Tuhan saya gak kuat. Setiap air mata dalam doa kita, air mata kita ditampung di dalam kibatnya Tuhan. Dia tampung. Dan
nyanyikan lagu ini sekali lagi. Perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya pada Tuhan Yesus dan sudah bertobat. Anak-anak jangan mengambil. Sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, mari kita introspeksi diri masing-masing. Karena kita harus sadar dan harus kita akui dengan jujur. Di dalam kehidupan kita, 1 minggu yang lalu, hari-hari yang lalu, pasti ada banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Bahkan mungkin sampai tadi pagi pun sebelum kita ibadah. Bahkan mungkin ketika kita ibadah pun pikiran kita bisa jatuh dalam dosa. Saudara, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Sebab pengampunan itu tersedia bagi saudara dan saya. Dan pengampunan itu tersedia 2000 tahun yang lalu. Sudah disediakan buat saudara. Kita berdoa, Bapa ampuni akan kesalahan dan dosa kami. Kami bersyukur sebab Engkau izinkan kami duduk semeja sehidangan dengan Engkau. Betapa terhormatnya kami, betapa kami harus bangga ketika kami duduk semeja dengan Engkau. Dan kami percaya itu. Engkau ada dan sedang menjamu kami saat ini, dan Engkau akan membagikan roti sebagai lambang persekutuan dengan tubuh Kristus atau dengan firman Tuhan. Juga persekutuan dengan darah Kristus, darah yang menebus dosa dan kesalahan kami, yang membenarkan dan menguduskan kami. Tapi sebelum kami makan dan minum, ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik sengaja dan tidak sengaja. Kami minta ampun pada siang ini. Ampuni ya Bapa akan dosa dan kesalahan kami. Ampun. Dan kami percaya pengampunan itu tersedia bagi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang mencurahkan darahnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan pengampunan itu tersedia bagi kami. Dan kami percaya saat ini dengan iman, darah Yesus itu yang mengampuni dosa kami dan melayakkan kami duduk semeja dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami percaya saat ini kami layak duduk semeja dengan Engkau. Kami layak untuk makan roti berjamuan. Kami layak minum anggur berjamuan sebagai lambang persekutuan dengan Engkau di dalam Yesus. Persekutuan yang kekal, dan persekutuan yang akan membawa kami kelak akan berjumpa dengan Engkau muka dengan muka di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Amin. Silakan dibagi.
Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, ia mengambil roti, dan setelah dia mengucap syukur, ia berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita tahu kenapa Yesus serahkan tubuhnya. Artinya dia serahkan nyawanya. Dia berikan hidupnya, dia berikan nyawanya. Dan dia mati di kayu salib. Karena dosa kita. Dia mati. Agar kita menerima penebusan, menerima pengampunan, menerima pembenaran, menerima pengudusan. Dan itu sifatnya permanen, dan itu sifatnya kekal, dan itu hanya diperoleh dengan hati yang percaya kepada Dia bahwa Dia mati buat saudara dan saya. Saudara, tubuhnya diberikan, nyawanya diberikan, dan dia betul-betul di atas kayu salib itu mati, saudara. Dia dikubur, dia mati. Dan ada yang ketiga, dia tidak bangkit sendiri, tapi dia dibangkitkan oleh Roh Kudus. Itu bukti daripada pengorbanan yang sempurna, bukti kematiannya yang menggantikan saudara dan saya. Demikian juga saudara dan saya. Roh kebangkitan itu sudah ada di dalam kita. Pada saat kita mengalami kematian, tubuh ini yang akan kembali menjadi tanah dan debu. Kita akan mengalami kebangkitan, dan kita akan hidup bersama Kristus dalam kerajaan surga. Perjamuan kudus ini, saudara, menjadi peringatan kita setiap minggu pertama bahwa kita sudah terikat perjanjian dengan Dia, dan perjanjian ini dimeteraikan oleh tubuh dan darah Yesus, dan ini kekal di hadapan Bapa di surga, dan ini permanen. Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Saudara, firman Tuhan katakan demikian. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, darah ini adalah darah yang kudus, darah yang suci, darah yang tidak ada DNA manusianya, tapi ini darah yang suci, darah yang kudus, darah anak domba Allah. Dan darah inilah yang menjadi meterai buat saudara dan saya. Darah inilah yang menjadi penghubung kembali hubungan kita dengan Bapa di surga. Dan darah ini menjadi pembenaran buat kita. Kita dibenarkan karena darah Kristus. Kita diampuni karena darah Kristus. Kita menerima penyucian karena darah Kristus. Dan kita memiliki hidup kekal itu karena darah Kristus. Darahnya dicurahkan buat saudara dan saya. Oleh karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita di saat kita masih menjadi musuh Dia. Di saat hati kita banyak sampah dan dosa. Bahkan sampai hari ini pun kalau kita mau jujur, hati kita masih banyak sampah. Kalau kita mau jujur, kita masih lebih banyak hidup kedagingan kami. Kita masih mendominasi hidup kita, keinginan kita. Tapi itu semua sudah Dia sucikan 2000 tahun yang lalu. Kita harus bersyukur untuk darah Kristus. Dan darah inilah yang memeteraikan saudara. Dan ini pembenaran kekal di hadapan Allah. Saudara sudah menerima pengekalan ini, kekekalan ini oleh darah ini. Dan ini sebagai lambang dan bukti iman kita.
Mari kita minum dalam pengharapan surga. Haleluya. 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 Terima kasih. Untuk perjamuan kudus ini, kami percaya roti dan anggur itu menjadi satu lambang kekal bahwa Engkau sudah ada dalam hidup kami, bahwa firman-Mu yang menghidupi kami, dan darah Yesus yang membenarkan kami selalu setiap hari di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami percaya perjamuan kudus ini akan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah kasih dalam Tuhan, jangan duduk dulu, kita bawa persembahan kepada Tuhan ya. Kita minggu pertama membawa persepuluhan kepada Tuhan, ucapan syukur dan persembahannya. Bagi yang bawa persembahan, kita berdoa. Bapa, di minggu pertama kami membawa persembahan kepada-Mu. Persepuluhan yang menjadi milik-Mu Bapa, kami kembalikan kepada-Mu. Kami percaya persepuluhan yang kami taburkan akan memuliakan nama-Mu. Demikian juga persembahan yang kami bawa, ucapan syukur yang kami bawa dengan iman. Dan kami percaya ini akan menjadi dupa haru yang dilakukan Bapa. Terima kasih. Dengan sukacita kami mau bawa persembahan ini. Haleluya. Amin. Tiba saatnya pengumuman untuk Jumat depan tetap bertempat di gereja jam 7 malam. Mari Bapak Ibu yang belum bergabung bisa bergabung.
di dalam KUL ini. Nah, saya juga mengundang yang berulang tahun bulan Oktober. Bisa maju ke depan. Ada yang berulang tahun bulan Oktober? Ayo Pak, maju. Ada? Oh ada. Ayo Tante Yanti, silakan Tante. Happy susah nggak dapet kado sih. Kalian menutup. Oh, ya. Kalian menutup. Depan Pak Danes ya? Danes, Pak. Oh, Danes. Mirip Danes. Ayo. Ini Devan ya? Danes. Hah? Oh, Danes. Danes. Ayo. Ayo kita angkat tangan kita. Hamba mengucap syukur, hamba berterima kasih Bapak di bulan Oktober ini buat anakmu Danes dan buat Ibu Yanti juga yang telah Tuhan pimpin dan Tuhan tambahkan umur kembali 1 tahun. Hikmat Allah turun terus atas hidupnya Bapak. Tetap berkati kesehatannya dan apa yang dia doakan Tuhan kan kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus, hadirat Roh Kudus tetap ada dalam hidupnya. Setiap gerak langkahnya Tuhan yang menyertai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang simpel saudara mengenai doa. Tapi itu luar biasa sebetulnya. Jadi apa yang saudara doakan masih belum dijawab Tuhan, terus pasti suatu saat Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Sudah kita ada ucapan syukur kembali, kita boleh menikmatinya bersama-sama. Gereja GBI Kristus Sejati, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala bentuk berkat Tuhan. Saat ini Bapak, kami sudah terima berkat Tuhan lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan, dan saat ini juga Tuhan kami angkat tangan kami, mata rohani kami tertuju kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami pada waktu kami nanti pulang Bapak. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terimalah kasih setia pada Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan manis dengan kuasa Roh Kudus mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Allah datang untuk kedua kalinya menjemput umat jemaat yang bermain, bahkan untuk selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.